Kau percaya bahwa seseorang bisa mengorbankan orang yang dia cintai demi kaya mendadak? Aku juga awalnya nggak percaya, sampai aku sendiri melihat 2 nyawa melayang. 2 sekaligus. 1 malam, 1 tempat, 1 ritual, dan yang paling gila, salah satunya adalah ibuku sendiri. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Namaku Rangga. Umurku 26 tahun. Aku kerja sebagai teknisi sound system freelance untuk berbagai event di Jakarta. Hidupku, ya biasa aja. Kontrak kerja putus nyambung. Nggak miskin, tapi jauh dari kata mapan. Aku tinggal di rumah kecil di kawasan Condet bareng ibu. Seorang janda yang kerja serabutan jualan jamu dan kadang jadi dukun pijat urut. Sejak bokap meninggal karena kecelakaan motor 5 tahun lalu, ibu jadi makin tertutup dan sering ngelamun. Aku pikir itu bagian dari kesedihan, tapi belakangan semua terasa aneh. Setiap malam Jumat Kliwon, ibu selalu minta aku nginep di tempat teman. Katanya biar dia bisa membersihkan rumah dari aura buruk. Aku nurut aja, tapi 2 bulan terakhir, aku mulai merasa ada yang nggak beres. Suatu malam, pas aku lagi tidur di kamar, aku dengar suara gamelan dari arah dapur. Lembut, tapi lirih banget. Aku pikir tetangga lagi ada hajatan, tapi pas aku keluar kamar, rumah gelap total. Gamelan itu tetap terdengar. Dan anehnya, suaranya datang dari bawah lantai dapur. "Bu?" Nggak ada jawaban. Aku mendekat ke dapur, dan aku lihat lantai kayu di bawah kulkas retak. Dari sela-selanya, keluar aroma amis. Bukan bau bangkai, tapi kayak darah basi. Besoknya, ibu bilang itu cuma tikus mati. Tapi aku tahu, itu bukan bangkai tikus. Sejak malam itu, gangguan makin sering muncul. Lampu kamar nyala sendiri jam 3 pagi. Cermin kamar mandi berembun padahal aku belum mandi. Suara langkah kaki mondar-mandir di loteng padahal rumah kami nggak punya loteng. Tapi yang paling bikin merinding adalah sosok perempuan tua yang berdiri diam di halaman belakang. Dia cuma muncul dari jam 1 sampai jam 2 dini hari. Rambutnya panjang, pakaiannya compang-camping, tapi matanya merah menyala. Setiap malam dia berdiri di tempat yang sama, nggak bergerak, nggak ngomong, cuma menatap ke arah dapur rumah kami. Aku coba rekam pakai HP, tapi di video, sosok itu nggak kelihatan. Yang ada cuma kabut pekat dan suara gamelan yang makin kencang. Pertemuan dengan tokoh misterius. Suatu malam, aku nekat. Aku ngintip dari jendela belakang pas sosok itu muncul. Tapi malam itu berbeda, dia nggak berdiri sendiri. Ada seorang laki-laki tua berjubah hitam berdiri di sampingnya. Dia bicara dengan suara serak, seperti tercekik pasir. "Apa kau siap, Nyai? 2 jiwa malam ini, dia dan cucunya." Lalu, mereka menatap ke arah kamar ibu. Aku gemetar. Apa maksudnya 2 jiwa? Siapa cucunya? Aku langsung lari ke kamar ibu. Tapi kamar ibu kosong. Di atas ranjangnya, ada kendi tanah liat berisi darah beku. Dan foto bokapku terbakar setengah. Makin terjebak dalam situasi tak masuk akal. Aku konfrontasi ibu esok harinya. "Bu, ibu ngapain semalam? Siapa laki-laki tua itu? Dan perempuan gila di belakang rumah itu siapa?" Ibu diam. Wajahnya dingin. Mata ibu seperti bukan mata ibu. Ia berkata pelan, nyaris berbisik. "Ada warisan yang harus kamu teruskan, Rangga." Aku tertegun. "Apa maksudnya? Warisan apa?" "Ikut ibu malam ini, biar kamu tahu."
Malam itu aku dibawa ke sebuah desa di pinggir Bogor. Desa itu sepi, nggak ada sinyal. Jalanan tanah licin, hanya diterangi obor. Kami tiba di sebuah bangunan tua, seperti pendopo, tapi seluruh dindingnya dari kayu gelondongan hitam. Di dalamnya, ada 5 orang duduk bersila memakai jubah. Di tengah ruangan, ada lingkaran api. Di dalam lingkaran itu, ada anak kecil laki-laki usia 5 tahun tertidur di atas kain putih. Jantungku berdegup kencang. "Bu, ini apa? Siapa anak itu?" Ibu hanya menatapku, lalu berlutut di depan lingkaran api. Salah satu lelaki berjubah maju dan bicara, "Kau keturunan Nyai Tumbal. Sudah waktunya engkau tahu. Pesugihan kami bukan tentang uang, tapi tentang darah." Tiba-tiba, seluruh pendopo bergetar. Api di tengah menyala lebih besar. Anak kecil itu mulai menangis. Dan saat aku melihat lebih dekat, anak itu mirip banget sama fotoku waktu kecil. Aku mundur, nafasku sesak. "Bu, siapa dia?" Ibu berdiri, air matanya jatuh, tapi wajahnya tetap dingin. "Itu anak dari kakak kandungmu yang kamu pikir meninggal saat bayi. Dialah cucu ibu, dan kamu akan jadi saksinya malam ini." Aku nyaris pingsan. "Apa maksudnya? Anak kakakku? Aku nggak punya kakak." Lalu lelaki tua berjubah berkata, "Kau punya Rangga, dan dia masih hidup. Tapi dia bukan manusia sepenuhnya." Aku ingin lari, tapi kaki ini seperti ditahan ribuan tangan dari tanah. Api makin membesar. Suara gamelan kembali terdengar, tapi kali ini bercampur jeritan. Aku menoleh ke ibu, dan di matanya, aku lihat air mata darah. Lalu semuanya gelap. Aku terbangun di tempat asing. Langit-langitnya dari bambu, dinding anyaman, bau dupa menyengat. Aku terbaring di atas tikar kasar, tangan dan kakiku diikat tali ijuk. Sekitar 2 meter di depanku, ada wanita tua duduk membelakangiku, rambutnya panjang sampai ke tanah. Ia memegang boneka kain lusuh dan terus menggumam, Harus dua malam ini, baru darahnya lengkap." Aku mencoba bangkit, tapi leherku berat, seperti ditindih oleh sesuatu yang tak terlihat. Di sekelilingku ada sesajen, bunga 7 rupa, dan sebuah baskom tanah liat berisi jantung ayam mentah. Lalu pintu bilik dibuka dari luar. Seseorang masuk. Aku mengenal wajahnya. Itu ibu, tapi wajahnya berubah, pucat, bibirnya membiru, dan mata ibu benar-benar kosong, seperti boneka. "Rangga," katanya datar. "Maafkan ibu, kamu seharusnya nggak tahu semua ini." "Apa maksud ibu? Aku diikat. Anak itu siapa? Ritual gila apa ini?" Ibu duduk di sampingku. Ia pegang tanganku, dan bisikannya membuat tubuhku membeku. "Kamu bukan anak satu-satunya. Kamu kembar, tapi kakakmu dipilih untuk ritual sejak bayi." Aku tercekat. "Nama kakakmu Bayu. Dia dibawa ke Gunung Kawi waktu masih merah. Dipersembahkan tapi gagal. Bayu selamat, tapi kembali bukan sebagai manusia sepenuhnya. Dia adalah warisan kegelapan. Dan malam ini, dia datang kembali." Babak 2. Mengungkap kebenaran keluarga. Tiba-tiba, jeritan terdengar dari luar pondok. Bukan 1, tapi 2 jeritan bertumpuk. Anak kecil dan orang dewasa. Dari celah bilik, aku melihat sosok Bayu. Tubuhnya tinggi, wajahnya datar, tapi matanya tidak punya bola mata, hanya rongga hitam yang dalam. Ia mengenakan pakaian serba putih, seperti kain kafan yang sudah kusut. Dia menggandeng anak kecil, anak laki-laki yang semalam terbaring di lingkaran api. Anaknya sendiri. Bayu membuka mulut, tapi yang keluar bukan suara manusia. Suara itu seperti 1000 bisikan di ruang tertutup. Aku kembali untuk menyempurnakan yang dulu gagal. Ritual dimulai. Para pemuja berkumpul membentuk lingkaran. Di tengahnya 2 tubuh disiapkan, anak Bayu dan ibuku sendiri.
Aku meronta. Tali mulai mengendur karena aku menggigitnya dengan nekat. Darah mengalir dari pergelangan tangan, tapi aku terus lawan. Ibu berdiri di tengah lingkaran, menatapku. Kali ini ada cahaya air mata di matanya. Maafkan ibu, Rangga, tapi kalau ritual ini nggak selesai, Bayu akan ambil nyawamu. Bayu berdiri di atas garis api. Ia membawa keris tua, berkarat, tapi mengeluarkan asap hitam dari bilahnya. Satu persatu pemuja membaca mantra dalam bahasa yang tak kupahami. Suara gamelan kembali terdengar, tapi tanpa alat musik. Suaranya muncul entah dari mana, seolah dari dasar tanah. Ibu mulai menggigil, anak kecil di depannya menangis keras. Bayu menatap ibu dan berkata pelan, "Nyawa anakmu atau jiwamu sendiri." Ibu mengambil keputusan. Dengan cepat ia tarik anak kecil itu menjauh dan membalikkan keris ke arah dadanya sendiri. "Aku yang kau inginkan, bukan dia. Jeleb!" Keris itu masuk ke dada ibu. Darah menyembur. Aku berteriak histeris. Tapi sebelum tubuh ibu roboh, Bayu menjerit keras. Tubuhnya membara, seolah ritual gagal untuk kedua kalinya. Sosok Bayu perlahan terbelah. Dari dalam tubuhnya muncul siluet anak kecil, bayi kembar yang tak pernah lahir. Pendopo terbakar, para pemuja berlari, ritual hancur. Aku berhasil membebaskan diri dan menyeret tubuh ibu menjauh dari kobaran api. Tapi napasnya hanya tersisa sebentar. "Rangga, maafkan ibu. Ibu jangan mati. Kita masih bisa keluar dari sini. Ibu sudah lelah, Nak. Tapi kamu harus cerita ke orang-orang. Jangan sampai warisan ini berlanjut." Lalu ibu berhenti bernapas. Matanya terbuka, menatap langit malam yang dipenuhi kabut dan bau darah. Aku duduk sendirian di depan rumah. 3 hari setelah semua itu, polisi nggak bisa jelaskan apa yang terjadi. Mereka hanya bilang pondok di hutan itu terbakar, tak ada jasad yang ditemukan. Dan anak kecil itu menghilang tanpa jejak. Tapi yang bikin aku tak bisa tidur sampai sekarang, setiap malam jam 1 dini hari, aku mendengar suara langkah kaki kecil, berjalan dari dapur ke kamarku. Dan setiap aku menoleh ke cermin kamar, aku lihat anak itu berdiri di belakangku, diam, membawa kendi kecil berisi darah. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku. Seolah berkata, "Kamu giliran berikutnya, Paman." Sudah 1 minggu sejak ibu meninggal, tapi rasanya seperti waktu berhenti. Rumah kami dicondet jadi semakin dingin. Seolah temboknya menyerap kenangan buruk dan menghembuskannya kembali ke leherku setiap malam. Tiap langkah terasa berat. Aku tak sanggup masuk dapur. Tak sanggup tidur di kamar sendiri. Karena suara langkah itu masih ada. Bukan cuma langkah kecil, tapi juga tawa. Tawa anak kecil. Kadang hanya sekali, kadang berulang-ulang. Pelan, menyayat telinga. Aku kira aku gila, tapi aku rekam suara itu. Dan hasilnya ada, jelas. Tawa anak kecil dengan gema ganjil seperti dari dalam sumur. Aku putuskan untuk pergi dari rumah. Tapi begitu aku keluar gerbang, langit berubah kelam mendadak dan suara gamelan lirih terdengar di telinga kiriku. Padahal hari siang bolong. Sejak itu, aku sadar. Aku belum selesai dengan mereka. Aku kembali ke desa tempat ritual itu. Butuh 2 hari untuk menemukannya karena semuanya telah berubah. Pondok ritual telah jadi puing hangus, tapi tidak seluruhnya. Ada satu ruangan di bawah tanah yang sebelumnya tertutup batu. Kini terbuka seperti lubang kubur. Aku turun sendiri, bawa senter dan catatan mantra yang kudapat dari buku ibu. Di dalam ruangan itu, udara terasa tebal. Aroma dupa, bunga layu, dan darah. Di tengah ruangan, ada altar batu yang retak dan menghitam. Di atasnya, foto-foto kuno keluarga. Salah satunya, foto ibu waktu muda, berdiri di samping laki-laki yang tak kukenal. Di balik foto itu tertulis, Bayu dan Rangga, kelahiran kembar, tumbal, dan penjaga. Penjaga? Aku baru sadar, ritual itu tidak hanya untuk pesugihan, tapi untuk menjaga sesuatu agar tetap terkubur. Dan jika gagal,
seperti yang ibu lakukan, maka penjaganya akan ditarik lagi untuk menyegel ulang kutukan itu. Tiba-tiba, aku mendengar suara dari belakang. Langkah kecil, pelan. Aku menoleh. Anak kecil itu muncul lagi. Tapi kali ini, dia berbicara. "Paman, kenapa ibu nggak bangunin aku lagi?" Aku mundur. Senterku jatuh. Tapi wajah anak itu terlihat jelas, dan sesuatu dalam diriku merasa familiar. Dia mirip aku. Sangat mirip. Bahkan lebih dari sekadar wajah. Gerakan tangannya, bentuk matanya, bahkan cara dia menggaruk kepala, semua seperti diriku waktu kecil. Anak itu berjalan ke arahku. "Ibu bilang aku harus tidur sampai kamu bangun." Tangannya menunjuk altar yang retak. "Aku dilahirkan untuk jaga lubang itu, tapi kamu pergi. Makanya sekarang lubangnya terbuka. Mereka keluar. Apa maksudmu mereka?" Anak itu tak menjawab. Tapi dari celah tembok yang retak, suara-suara mulai bermunculan. Tangisan, suara gamelan rusak, doa-doa terbalik. Dan satu jeritan, suara Bayu. Aku belum selesai. Ritual harus diulang. Tapi kali ini bukan untuk kekayaan. Untuk segel. Untuk mengembalikan makhluk-makhluk yang keluar dari lubang itu. Anak kecil itu memintaku membaca mantra dari buku ibu, sambil menaburkan 7 bunga dan meneteskan darah dari keturunan penjaga, yaitu darahku sendiri. Aku tak punya pilihan. Saat mantraku mencapai bait terakhir, getaran hebat mengguncang ruang bawah tanah itu. Lilin padam, udara makin pekat. Dan dari balik lubang, Bayu muncul. Tubuhnya hitam pekat, terbakar, tapi wajahnya jelas, seperti manusia. Dia menatapku. "Kamu pikir kamu bisa hentikan ini, Rangga?" Tapi sebelum dia menyerang, anak kecil itu berdiri di depan altar. Dan tubuhnya menyala, seperti lentera, seperti lilin terakhir yang membakar semuanya. "Aku cucumu, Paman," katanya pelan. Dan aku memilih menutup pintu ini. Boom! Kilatan cahaya membanjiri ruangan. Jeritan, asap hitam keluar dari lubang dan menghilang. Semuanya runtuh. Aku pingsan. Aku terbangun di rumah sakit. Petugas bilang aku ditemukan tergeletak di tengah hutan, berdarah dan dehidrasi. Tak ada jejak pondok, tak ada catatan ritual, semua lenyap. Tapi yang aneh, di lengan kananku sekarang ada luka bakar kecil, berbentuk lingkaran dengan tulisan kecil di tengah. Penjaga. Dan setiap malam, aku masih dengar suara gamelan. Semakin lama, semakin keras. 3 bulan berlalu sejak malam itu. Secara kasat mata, hidupku kembali normal. Aku kembali kerja sebagai teknisi freelance, bahkan mulai dapat job rutin dari event besar di Senayan. Tapi di balik semua itu, aku tidak pernah benar-benar kembali. Setiap malam, aku bermimpi aneh. Aku berdiri di depan cermin dan pantulan diriku, bukan aku. Pantulan itu tersenyum dengan mata yang membara merah. Di belakangnya, bayangan altar, api, dan seorang anak kecil yang terus berbisik. "Jaga pintunya, Paman, atau mereka akan datang lagi." Aku mencoba abaikan, tapi luka bakar di lengan kanan yang membentuk simbol penjaga tidak pernah sembuh. Malah kini merambat ke bahu, seperti akar hitam, menjalar pelan-pelan. Suatu sore, seorang wanita datang ke rumah kontrakanku di Tebet. Umur 40-an, rambut cepak, jubah lusuh. Namanya Bu Yani. Dia mengaku kenal ibuku sejak muda. Aku pernah jadi bagian dari lingkaran ritual itu, Rangga. Tapi aku kabur sebelum perjanjian darah diselesaikan. Dia menyodorkan foto tua. Di foto itu, aku melihat ibuku, lelaki berjubah hitam yang memimpin ritual, dan seseorang yang sangat mirip denganku, tapi lebih tua. "Siapa ini?" tanyaku. Bu Yani menghela napas. "Itu Bayu, kakak kembarmu, tapi bukan waktu dia masih manusia. Itu foto setelah dia dikembalikan dari dimensi tempat para penunggu tinggal. Dia memang kembali, tapi bukan lagi manusia seutuhnya." "Dimensi?" Aku merinding. "Rangga," kata Bu Yani serius,
Kau pikir pesugihan hanya soal kekayaan? Bukan, itu hanyalah iming-iming. Sebenarnya mereka hanya butuh pintu untuk bisa kembali ke dunia manusia. Aku menelan ludah. Dan aku adalah pintunya? Dia mengangguk. Karena kamu darah kembar, satu dikorbankan, satu ditinggalkan. Yang selamat akan selalu jadi penjaga lubang pesugihan. Malam itu, aku memutuskan bertapa di rumah tua ibuku. Aku bawa semua peninggalan ritual, kendi darah, kitab mantra, bunga 7 rupa, dan foto kakak kembarku, Bayu. Jam 3 dini hari. Langit cerah tapi tak ada bintang. Dan di halaman belakang tempat dulunya ibu biasa berkebun, lubang itu muncul kembali. Retak, bau amis, gamelan lirih. Dan dari dalamnya, Bayu muncul. Tapi kini wajahnya utuh, matanya hitam legam, kulitnya pucat. Dia bicara dengan suara pelan tapi menusuk. Terima kasih sudah menjaga pintunya untukku, adik. Aku terpaku. Kakiku tak bisa bergerak. Dia melangkah maju. Tapi waktumu sudah habis. Sekarang, aku yang jaga. Kamu mau Serak. Bayu menusukkan keris ritual ke tanah. Dari sana, asap hitam meletup dan menyelimuti tubuhku. Dan dalam kabut itu, aku melihat semua wajah yang pernah dikorbankan. Anak-anak, perempuan tua, bahkan ibuku sendiri. Mereka semua berbisik, kamu harus memilih, jadi penjaga atau jadi tumbal. Aku menangis, tapi tubuhku tak bisa lari. Dan sebelum semuanya gelap, aku melihat tubuh Bayu membaur dengan tubuhku sendiri. Satu tubuh, dua roh. Aku terbangun di rumah sakit lagi. Dokter bilang aku ditemukan tak sadarkan diri di tengah pekarangan dengan simbol-simbol aneh tertulis di tanah. Tapi kali ini ada yang berbeda. Cermin tidak lagi memantulkan wajahku dengan sempurna. Kadang tersenyum sendiri, kadang mengedip, padahal aku tidak. Dan yang lebih gila lagi, saat aku buka laci meja kamar ibuku, aku menemukan sertifikat lahir atas nama Bayu. Tanggal lahirnya sama dengan aku, tapi bertahun 2025. Tunggu, apa? Bagaimana bisa jika kami lahir bersamaan tapi Bayu lahir sekarang? Apakah dia belum lahir waktu itu? Apakah dia kembali dalam waktu terbalik? Lalu HP-ku menyala sendiri. Pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. Terima kasih sudah kembalikan tubuhku, Rangga. Tapi kamu tahu, penjaga selanjutnya harus dibentuk dari darahmu. Jaga anakmu baik-baik, ia akan jadi pintu terakhir. Aku menjatuhkan HP, dan saat aku menoleh ke dinding dengan tubuh gemetar, di sana tertulis, siklus belum selesai. Tamat. Jika kamu masih di sini, tulis di komentar, aku penjaga berikutnya. Cerita ini akan terus hidup, selama masih ada yang mau mendengar suara gamelan dari balik tanah. Jangan matikan lampu malam ini, karena jika kamu dengar langkah kecil di dapur, itu berarti kamu sudah dipilih. Terima kasih telah mengikuti kisah Dua Nyawa Melayang. Klik subscribe untuk cerita ritual, pesugihan dan misteri lokal lainnya yang tak kalah mencekam.